Sampai 7 bersiap-siap di belakang Astaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil awliya haqqan lisa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umam wa ala alihi wa ashabihi alladhina badzalu amwalahum billah fastawjabul jazaa'al awfa Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. 3 dekade belakangan ini, penyakit Indonesia terbesar adalah narkotika, sehingga mampu merusak saraf para pemakainya. Maka pemakai dan pengedar bisa dihukum setengah mati, bahkan sampai tak bernyawa lagi. Namun hadirin, keganasan narkotika akhir-akhir ini seakan lenyap tanpa bekas, digantikan keganasan teknologi yang dikemas melalui berita terkini di media sosial, bahkan dengan gampang dikonsumsi oleh setiap ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terhormat, tak heran segala macam berita datang silih berganti. Tak peduli privasi diri instansi dan institusi, berita-berita yang tak bertuan, yang tak jelas asal usulnya alias hoax, berita-berita yang dikemas demikian rupa sehingga membaca percaya dan terperdaya, lalu disebar ke jagat maya, sehingga menyebarlah kebohongan sampai muncullah ketakutan. Bahkan hadirin, hancurlah kehormatan rekan-rekan dan dewan juri yang terhormat. Hal ini juga diungkapkan oleh seorang pakar komunikasi dunia, yakni Jeff Zelensky, di dalam bukunya yang berjudul Spirituality Cyber Space. Beliau mengatakan bahwa perkembangan informasi dunia saat ini telah mencapai saat yang sangat mencekam. Inilah yang menarik kami hadirin untuk membawakan sebuah syarahan dengan judul Menyikapi Hoax Menurut Pandangan Al-Quran sebagai landasan syarahan kami. Mari kita renungi firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Di dalam karyanya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Allah bil hutbah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hampir makan tindakan destruksi, maka turunlah sebuah teguran. Jika datang seorang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Sementara Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni yang wafat pada tahun 1442 Hijriah di dalam Syafatut Tafsirnya jilid 3 halaman 123 menjelaskan bahwa Fatabayyunil fatusbihu min sya'ril khabar. maka telitilah olehmu agar kebenaran suatu berita. Ayat tersebut menjadi pedoman dalam bermedia sosial. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab Tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama terhadap berita tak bertuan lagi yang tak jelas berita dan kebenarannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Demikian hadis riwayat Imam Muslim. Lantas, mengapa kita harus bertabayun dahulu terhadap suatu berita saudara-saudaraku sekalian agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan? Mari kita cerdas menanggapi berita, jujur dalam berkata, bijak dalam bersosial media, dalam menerima berita hoax yang ada untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia. Lalu tentu timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan ini? Nah, mari kita lihat apa yang telah dicetuskan oleh bangsa kita tercinta ini. Jangan menyebar berita yang belum jelas sumbernya karena akan menjadi bencana. Jangan memicu isu sara agar amanah tidak membara. Jangan menyebar pornografi dan porno aksi karena itu racun generasi. Hal ini saudaraku tercatat pada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Sampaikah di situ saja saudara-saudaraku yang terhormat? Ternyata Bapak Ibu, seorang ulama dari negeri Yaman yang memberikan pendapatnya tentang hal yang kita bahas kali ini. Nah, apa sih yang beliau jelaskan pada halaman 650? Ternyata hadirin, beliau menjelaskan bahwa awal kata dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kaulan sadida ialah Ya ayyuhallazina amanu taqullah. berkata jujur, benar adalah tanda orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hal ini tercatat jelas pada jilid 5 tafsir berkenaan. Oleh karena itu saudaraku, Mulai saat ini tangan jempolmu. sering sebelum sharing, jadilah garda terdepan dalam penyampaian kebenaran. Wa qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang benar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Untuk menghindari penyebaran berita hoax, haruslah dimulai dari kita sendiri. Sebagaimana yang dipertegas oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 berikut ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullah
Syihab yang lahir pada tanggal 16 Safar tahun 1363 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Misbah volume 11 halaman 330, beliau menjelaskan bahwa perkataan yang tepat bersama dengan penyampaian yang baik, benar dan mendidik, tidak kasar, provokatif, apalagi diikuti dengan caci maki. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka berlaku jujurlah kamu, karena perlakuan jujur dan kebaikan berada di dalam surga. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan syarahan kami. Bila ada seorang fasik datang membawa suatu berita, maka periksalah terlebih dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Sebelum kami menutup syarahan kami, mari kita dengarkan senandung lagu berikut ini. Bila datang suatu